Apa makna penting kemenangan Biden dan Harris dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat yang baru saja berlalu? Saya, Profesor Tirta Mursidama, bersama Anda kita belajar hubungan internasional yang membumi untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ada beberapa makna tentang keberhasilan Biden dan Harris mengalahkan Trump dan Pence. Yang pertama adalah kemenangan ini menjadi kemenangan bersejarah Partai Demokrat karena sejak tahun 92 tidak pernah jumlah kemenangan angka popular vote yang diraih sebanyak kurang lebih 78 juta dibanding dengan Trump sekitar 72 juta. Nah, ini merupakan jumlah angka pemilih popular vote yang terbesar. Selain itu, jumlah Electoral College yang berhasil dikumpulkan oleh pasangan Biden dan Harris sebanyak 306 juga merupakan jumlah yang besar dibandingkan dengan electoral vote yang dikumpulkan oleh Trump sebesar 232. Untuk memenangkan pilihan presiden di Amerika Serikat hanya dibutuhkan 270 electoral vote. Yang kedua, jumlah total suara yang terlibat, yang ikut memilih dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat ini juga merupakan yang terbesar. 78 juta ditambah 72 juta. Ini luar biasa. Walaupun dengan selisih 6 juta ini, namun demikian, kemenangan dari Partai Demokrat masih belum diakui sepenuhnya oleh Presiden Trump. Hingga video ini dibuat, Presiden Trump belum mengakui kekalahannya. Masih ada beberapa proses hukum, penghitungan kembali yang sedang dijalankan. Namun demikian, hal ini memberikan pelajaran bersejarah bagi masyarakat di Amerika Serikat berkaitan dengan kehidupan demokrasinya. Sistem yang terbaik, sistem yang selama ini diakui sebagai salah satu sistem terbaik di dunia, dan juga sistem pemilihannya juga yang terbaik, dan banyak pengamat maupun banyak penyelenggara di negara-negara bagian mengatakan bahwa prosesnya berjalan baik, penghitungannya dengan baik dilaksanakan, komitmen dari semua panitia, pekerja, dan volunteer untuk menyukseskan pilihan Presiden Amerika Serikat yang ini sepertinya memberikan jalan yang lapang bagi Biden dan Harris untuk menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya. Selain itu, nilai yang penting, makna yang penting adalah Biden, seorang presiden yang beragama Katolik, juga merupakan minoritas. Selain itu juga Harris yang merupakan keturunan dari imigran, ada Asia Afrikanya juga yang mendarah daging dari orang tuanya maupun baik ayahnya maupun ibunya, membuktikan bahwa seseorang warga negara Amerika Serikat apabila ingin meraih mimpi dalam hal apapun, termasuk menjadi politisi, menjadi pemimpin tertinggi di negaranya, itu bisa dicapai dengan kerja keras. Dan ini membuktikan bahwa penghormatan hak-hak minoritas di Amerika sebagai salah satu akar dari demokrasi dijunjung tinggi. Nah, yang terakhir, apakah kemudian maknanya bagi Indonesia? Tentu masih sangat dini untuk menyimpulkan bahwa Biden maupun Harris apabila nanti akhirnya disumpah pada tanggal 20 Januari 2021 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat berikutnya, dampaknya terhadap Indonesia. Namun demikian, menurut saya sampai saat ini yang terpenting adalah upaya dari Biden dan Harris yang memiliki platform berdasarkan Partai Demokrat yang lebih mengedepankan multilateralisme, mengedepankan penghormatan nilai-nilai demokrasi, mengedepankan dialog, memberikan ruang yang lebih jelas, ruang yang lebih baik bagi negara-negara lain, terutama Indonesia juga, untuk bisa menegosiasikan, untuk bisa bekerja sama dengan lebih baik, menyuarakan kepentingan nasional Indonesia, terutama berkaitan dengan hak kaum minoritas. Walaupun kita tahu mungkin saja Partai Demokrat, Presiden dari Partai Demokrat pasti lebih mengutamakan hak-hak asasi manusia, penghormatan terhadap hak minoritas, sehingga mungkin akan ada beberapa isu yang menjadi hangat dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat ke depan. Namun demikian, kita masih akan mengharapkan bagaimana satu konstelasi baru yang makin kuat, pertarungan kekuatan di kawasan Asia,
khususnya Amerika Serikat, melawan atau berhadapan dengan kekuatan dari China atau Tiongkok yang telah berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia juga, terutama dengan ide-ide perdagangan seperti Trans-Pacific Partnership yang kemudian dilawan dengan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang pada dasarnya merupakan representasi persaingan antara Amerika dan China, akan menjadi satu hal yang patut kita perhatikan ke depan. Nah, akhirnya bagaimana ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menata diri, mencari hal-hal yang lebih konkret sehingga dalam berhubungan internasional Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Tentu masih sangat dini untuk menyimpulkan bahwa kemenangan Biden akan menguntungkan Indonesia, tapi sama-sama kita akan menyimak bagaimana kemenangan Biden dan Harris merupakan satu kemenangan yang memberikan satu harapan bagi negara-negara di kawasan Asia maupun negara kawasan Eropa, terutama yang telah ditinggalkan oleh Trump ketika menjadi Presiden Amerika Serikat. Apa komentar Anda? Silahkan komentar di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu lagi, simak video-video saya sebelumnya tentang belajar hubungan internasional 5 menit per HI. Bye.